Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Allah sampai menyatakan apa saja nikmat yang kalian rasakan hakikatnya datang dari Allah, tapi bencana yang menimpa kalian hakikatnya dari diri kalian sendiri. Kita bilang dalam sholat kita, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jangan masukkan kami ke dalam golongan yang kau murkai yaitu Yahudi, dan jangan masukkan kami dalam golongan yang kau sesatkan yaitu Nasrani. Tapi di luar sholat ngekor sama Yahudi Nasrani, ideologi cocok sama ideologi mereka, pisahkan negara dengan agama, sekularisme. Politik ngambil kaidah politik mereka, kedaulatan di tangan selain Allah. Sejak kapan umat Islam beranggapan selain Allah berdaulat di muka bumi ini? Tidak ada yang berdaulat kecuali Allah Ta'ala. Di bidang ekonomi ngekor sama mereka dengan menyatakan bahwa riba dengan jual beli cincai lah, beda tipis. Di bidang hukum juga begitu, kelakuannya kayak barat aja, nganggap hukum yang datang dari langit sudah out of date, sudah ketinggalan zaman. Kita ini orang-orang cerdas, bisa merumuskan hukum yang paling cocok untuk masyarakat modern. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang lebih mengerikan lagi, selanjutnya kaum kafir barat ini, Yahudi Nasrani ini merancang, mengokohkan sebuah sistem kafir syirik yang mereka kasih nama Novus Ordo Seclorum. Di mana nama ini kita temukan? Di lembaran kertas yang hegemonik hari ini, yaitu kertas dolar Amerika Serikat, khususnya pecahan $1 Amerika Serikat. Jadi orang-orang Yahudi karena sudah dimurkai sama Allah, al-maghdubi alaihim, akhirnya hati mereka jadi terbalik, Pak. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Jadi yang mereka nantikan itu sang pembohong akan mereka perlakukan sebagai sang juru selamat, Dajjal. Sementara kita orang-orang beriman, kita sadar Al-Masih yang nanti turun adalah Isa alaihi salam. Dialah juru selamat. Dialah yang nanti mengajak orang-orang kafir, orang ahli kitab bertaubat mengikuti agama Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Ada hadis mengatakan bahwa Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman, ya, mengikuti millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi mereka justru menganggap Isa alaihissalam nanti sebagai sang pembohong. Jadi udah rusak mereka, Pak. Makanya mereka sekarang menyambut dengan membangun sistem ini, Pak. Nah, jadi kita umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal ini, yang berarti diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, karenanya kita mengatakan bahwa sistem kafir syirik dunia modern sekarang ini hakikatnya adalah sistem Dajjal. Dan rumah yang mereka bangun dengan simbol seperti ini yang dikasih nama PBB, yang kita nyebutnya Perserikatan Bedeng-Bedeng, karena kita udah nggak punya rumah, Pak. Sekarang yang ada cuma bedeng-bedeng, bedeng Turki sekuler, bedeng Mesir, bedeng Indonesia, ya kan. Masing-masing bedeng bangga dengan bedengnya sendiri-sendiri, yang sudah beda dengan rumah tadi. Kalau rumah tadi jelas sepakat Quran dan Sunnah sebagai sumber nilai, sumber norma, sumber hukum, tapi masing-masing bedeng nyari sumbernya sendiri-sendiri, dibumbui dengan simbol lagi, Pak. Ada yang simbolnya binatang hewan, singa, ada yang simbolnya burung, ya kan, terserah. Tapi yang pasti nggak ada contohnya dari Nabi SAW simbol-simbol itu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini cuman sekedar simbol saja PBB ini. Hakikatnya yang mereka mau dirikan apa? New World Order, tatanan dunia baru. Itu simbol yang sebenarnya, The Great Seal. Itu rencana besar mereka, Novus Ordo Seclorum. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi sampai menggambarkan situasi kita seperti dalam hadis ini. Kalian berada dalam era penuh fitnah seperti malam yang gelap gulita, dan ancamannya bagi umat Islam sangat mengerikan. Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Kenapa itu terjadi? Karena rela menjual agama demi mengejar kenikmatan dunia. Karenanya kita katakan bahwa sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus ke dalam dosa-dosa kecil, Pak. Bukan pula dosa besar, tetapi dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Ini yang paling mengkhawatirkan. Ini puncak kegelapan dari babak keempat ini, Pak. Bermunculannya muslim-muslim yang sadar tidak sadar terlibat dalam dosa yang kategorinya membatalkan keimanan. Dan salah satunya yang sangat populer hari ini adalah dosa al-istihza'u bid-din, mengolok-olok agama. Hari ini orang mengolok agama ada, Pak? Ada tidak? Ada. Ya, terang-terangan mereka mengolok-olok agama. Yang terang-terangan lah bilang bahwasanya itu orang-orang aneh, ya kan, belum pernah mengalami, bilang nanti ada kehidupan lain sesudah dunia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ini mengolok-olok agama, Pak. Dua pemuda muslim
di atas balkon entah di mana malam hari, ya kan, ketawa-ketawa bilang malam ini kita mau masak daging babi, tapi supaya nggak terlalu najis, ya kan, kita siram dengan sari korma dan air minyak zaitun. Ketawa mereka. Anda pikir ini main-main, Pak? Ini serius, Pak. Timbangannya di sisi Allah bukan hal sederhana. Ini hal serius, hal membatalkan iman. Kalau ada di antara Anda punya akses kepada dua anak muda itu, ajak mereka bertaubat sebelum kematian menjemput mereka. Kenapa? Karena sejak mereka bikin video itu, kalau mereka tidak taubat, semua amal kebaikan mereka nggak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala sebelum mereka bertaubat, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dan nawaqidul iman bukan hanya itu, masih ada yang lain-lainnya, ya. Nah, sistem Dajjal telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari dinnya, karena kehidupan tidak lagi diarahkan untuk meraih ridho Allah, melainkan menuju penyambutan ridho Rabb palsu, yaitu Dajjal. Sehingga Nabi dalam hadis yang lain menggambarkan situasi kita hari ini sebagai berikut. Hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam seperti memperebutkan makanan di mangkok. Seseorang langsung bertanya, apa karena kita minoritas sedikit jumlahnya? Kata Nabi, tidak, kalian jumlahnya banyak sekali. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Cuma sayang kalian ketika itu seperti buih yang mengapung di atas air. Buih itu ciri khasnya ringan, Pak. Itulah perbedaan kita dengan generasi terbaik dahulu kala, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka bobotnya berat, Pak. Bobot akidah, bobot akhlak, bobot ukhuwah, bobot ibadah, bobot muamalah, bobot infak, sodakohnya, bobot dakwahnya, jihadnya berat, Pak. Nah, kita ringan, Pak. Dan kata Nabi, kalau sudah seperti itu kondisi umat ini, sekalipun banyak tapi ringan, Allah cabut rasa takut musuh kepada kalian. Hari ini musuh takut nggak sama kita, Pak? Nggak takut musuh sama kita hari ini. Kenapa nggak ada takutnya? Karena kita nggak pantas ditakuti. Apa yang pantas ditakuti dari orang yang dalam sholatnya bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, di luar sholat kelakuannya kayak Yahudi Nasrani? Apa yang patut ditakuti dari orang seperti ini? Yang antara ucapan dengan perbuatannya nggak ada sinkronisasi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, lebih parah lagi kata Nabi SAW, dan Allah menanamkan penyakit al-wahan di dalam hati kalian. Sahabat bertanya, wa mal wahan ya Rasulullah? Apa itu penyakit al-wahan? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia dan takut menghadapi kematian.